Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Kang Official. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan baik-baik aja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian lama nggak upload, dan hari ini aku memutuskan untuk record malam-malam, hanya untuk menyampaikan informasi yang menurut aku penting untuk kita semua. Oh ya, kalau kalian mau tahu, sekarang udah jam 12.25, setengah 1 dini hari, dan aku niat banget untuk record video ini malam-malam, karena emang timingnya paling pas itu malam. Kenapa malam-malam? Karena kalau siang aku yakin pasti banyak gangguan, karena di rumah ini banyak anak kecil. Oke, jadi gini, aku bingung mau mulainya. Apa yang pengen aku sampaikan ini adalah informasi terkait diri aku sendiri, yang aku nggak tahu ini adalah sebuah aib atau enggak sebenarnya, karena benar-benar tidak ada yang tahu masalah ini kecuali keluarga intiku doang. Tapi karena aku merasa ini perlu, makanya aku memutuskan untuk menyampaikan ini juga untuk kalian semua, dan semoga kalian betah nontonnya ya. Yang aku harap adalah tentang informasi yang pengen aku share kali ini nanti dapat bermanfaat untuk semua teman-teman yang nonton. Qadarullah, tanggal 25 Mei kemarin aku diberi ujian sama Allah, sebuah sakit kepala, batuk, flu, yang aku kira awalnya cuma sakit biasa gitu. Aku minumin obat warung, alhamdulillah gak sembuh. Akhirnya karena udah beberapa hari gak sembuh, aku memutuskan untuk disuntik 2 kali dengan 2 obat yang berbeda sama dokter baik, teman baik aku, yang Masya Allah sabar banget nungguin aku ngedrama dulu sebelum disuntik, karena emang aku takut disuntik orangnya. 2 suntikan obat itu adalah obat sakit kepala sama obat penciuman. Kenapa aku disuntik untuk penciuman aku? Ini yang pengen aku jelasin. Jadi setelah disuntik 2 kali itu, ternyata Allah pun belum kasih aku sembuh. Akhirnya dari pihak keluarga nyuruh aku untuk di swab. Awalnya aku gak mau karena aku takut, tapi karena banyak pertimbangan akhirnya aku mau. Tanggal 2 Juni kemarin aku di swab antigen, dan hasilnya aku positif. Sebenarnya aku gak pernah nyangka kalau aku bakal terpapar virus COVID-19 ini, kalau bukan teman-teman yang bilang, karena emang aku bener-bener gak curiga sama sekali kalau aku tuh COVID, dan gak tahu gejala COVID itu kayak apa. Dan bodohnya aku gak nyari tahu, sampai ketika kayak aku ngerasa bahwa hidupku itu udah gak lama, akhirnya aku memutuskan untuk menuliskan permohonan minta maaf aku di sosial media untuk semua orang-orang yang mengenal aku. Disitulah yang Masya Allah Tabarakallahnya banyak teman-teman yang nyuruh aku swab, yang ngasih tahu aku bahwa itu gejala COVID. Tapi aku tetap aja ngeyel gitu, nggak mau di swab karena emang aku takut. Di sini aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua bahwa COVID itu ada, masih ada. Aku adalah bukti dan saksi hidup yang Allah masih izinkan aku untuk sembuh dari virus itu. Mungkin di sini, di kampung kita tinggal ini, di Percut khususnya, aku rasa aku adalah satu-satunya korban yang terpapar virus ini, dan alhamdulillah Allah masih kasih hidup. Aku sangat-sangat mempelajari bahwa masyarakat kampung kita itu abai terhadap prokes COVID-19. Aku nyatakan bahwa aku adalah salah satu yang abai itu. Aku katakan bahwa masyarakat kita tertib mematuhi prokes untuk memakai masker dan hand sanitizer, tapi kurang baik dalam menjauhi kerumunan. COVID itu ada, dan kita semua harus percaya. Ini adalah obat yang aku minum selama kurang lebih 2 minggu selama aku menjalani isolasi mandiri sejak aku tahu bahwa aku positif COVID. Kalian tahu nggak, aku minum obat yang besarnya itu hampir 1 ruas jari, dan aku harus minum obat 18 butir setiap hari selama kurang lebih 2 minggu.
diisolasi di dalam kamar, gak keluar kamar kecuali mandi, makan, minum, sholat, itu semua dilakuin di kamar sendirian. Kalian tahu gak, ketika keluarga ngumpul nonton TV, cuma lu doang yang gak ada di situ, dan yang bisa lu lakuin itu hanya menyendiri di kamar dan ngedengerin suara-suara keluarga yang ngumpul, makan, minum, piring, sendok dibedain, tidak boleh disentuh oleh orang kecuali aku sendiri. Untuk apa? Demi untuk memutuskan rantai penyebarannya. Dan itu rasanya tuh sedih banget, bener-bener berasa kayak yang dikucilkan sama keluarga. Gimana coba sedihnya kita itu dikucilkan sama keluarga kita sendiri. Itulah yang terjadi ketika kita isolasi mandiri gara-gara terpapar virus COVID. Aku korban hidupnya. Alhamdulillah selama aku sakit itu banyak banget yang ngedoain aku, support aku juga, meskipun mereka gak datang. Aku alhamdulillah banget dikelilingi sama orang-orang baik, banyak banget. Ada yang ngedoain, ada juga yang ngasih saran-saran, minum ini, minum obat ini, bahkan ada juga yang nyuruh aku minum jamu. Dan alhamdulillah sih, Masya Allah tabarakallah, semua orang-orang yang lingkungan aku tuh orang-orang baik semua. Banyak yang ngedoain, banyak yang support juga. Dari teman-teman semua aku makasih banget. Jadi melalui video ini aku pengen himbau ke semua teman-teman yang nonton video aku untuk sama-sama kita patuhi prokes yang ada. Jangan dekati kerumunan, selalu pakai masker tiap keluar rumah. Kalau nggak perlu jangan bersentuhan sama orang-orang di luar rumah, dan cuci tangan pastinya, karena kita nggak pernah tahu siapa dan apa yang membawa virus itu ke dalam tubuh kita. Ya persis seperti yang aku alami. Yang aku yakin aku terpapar virus itu setelah aku makan sarapan di pasar Dili Tua pada tanggal 25 kemarin. Aku nggak tahu, mungkin saat itu imun aku lagi lemah-lemahnya atau memang lagi capek-capeknya. Makanya saat aku makan sarapan di pagi itu, siangnya aku langsung drop. Karena apa? Karena COVID itu hinggap dan bertahan di tubuh yang imunnya lemah. Sedangkan kita nggak pernah tahu kapan imun kita lemah. Kita yang terlihat sehat di luar, belum tentu kondisi tubuh bagian dalam kita juga sehat. Memang sebelumnya aku nggak pernah makan di area pasar itu, meskipun sebenarnya aku rutin belanja ke situ, ke pasar itu. Entah kenapa saat itu aku pengen, kemudian aku makan, walaupun warungnya terlihat bersih. Iyalah, kalau nggak bersih aku nggak bakal makan di situ. Itu adalah kali pertama aku makan di pasar, dan apa yang terjadi? Aku langsung terpapar virus COVID-19. Aku tuh sebenarnya nggak menyalahkan warung itu, tapi memang aku juga nggak tahu. Mungkin aku tertular karena piringnya, karena sendoknya, atau karena cangkirnya, atau mungkin sebelumnya ada yang nyenggol tapi aku nggak sadar. Aku pun nggak tahu penyebab pastinya itu apa, kenapa aku bisa terpapar. Maksudnya itu aku nggak tahu melalui apa aku bisa terpapar. Tapi yang pasti inti dari semua yang aku sampaikan adalah kita harus waspada guys terhadap virus COVID ini. Dan aku berharap kita semua mau mematuhi prokes yang ada. Apalagi seperti kabar yang banyak beredar, COVID ini sudah ada variannya. Udah kayak minuman gak tuh ada variannya. Dan konon katanya varian COVID terbaru ini lebih mematikan dari yang sebelumnya. Semoga kita semua dijaga Allah ya, dihindarkan dari semua virus yang melanda bumi kita sekarang, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya dunia dan akhirat ya guys. Kalau kita udah ikhtiar mematuhi semua prokes yang ada, tapi ternyata kita masih terpapar juga, ya udah kita serahin aja semuanya sama Allah, karena memang teman-teman semua pasti tahu apa yang terjadi pada kita itu pasti karena izin Allah. Kita doakan sama-sama semoga bumi kita cepat pulih dan kita bisa beraktivitas normal kembali. Jadi itu aja yang pengen aku sampaikan ke kalian semua.
Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.